Pergi ke pasar membeli ikan, beli ikan nila dan ikan asin. Alhamdulillah udah belanja mingguan, lanjut dibongkar dan diberesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga dengan anak kembar dan pastinya di rumah kayu sederhana. Ini aku pulang dari pasar, aku itu mau lanjutin buat food prep ya teman-teman. Karena memang aku itu pengen banget sih gercep buat food prep ini. Karena juga belanjaan aku ini nggak yang terlalu banyak-banyak banget. Pokoknya yang aku beli yang memang habis-habis aja gitu ya, karena memang di dalam kulkas itu tuh masih ada kayak stok ayam itu masih ada sisa sedikit kayak gitu. Terus juga cabai rawit kan aku nggak beli gitu ya. Jadi belanjaan aku tuh nggak yang terlalu banyak. Tadi di pasar aku itu sebenarnya pengen sih buat nge-record, cuman aku itu mikir kan kemarin itu udah di-record gitu ya di pasar, takutnya ntar malah kalian itu bosan. Makanya pas di pasar tadi aku nggak record sama sekali ya teman-teman, padahal aku sih bawa handphone gitu. Dan juga pas di pasar tadi nggak tahu kenapa kayak kepala aku itu pusing banget gitu ya. Jadi aku tuh mau video-video ini tuh juga rada nggak konsen. Aku tuh sampai di rumah pas pulang dari pasar ini tuh langsung tidur ya teman-teman, langsung tidur gitu setengah jam gitu, nggak yang tidur gimana sih, baring gitu ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa kayak kepala aku itu pusing dan badanku itu lemes, padahal aku tuh udah makan gitu ya, mungkin karena kecapean aja gitu ya. Makanya lah tadi di pasar itu kayak aku tuh buru-buru dan gercep gitu ya teman-teman, biar cepat pulang gitu. Makanya pas sampai di rumah itu tuh yang ngasih anak-anak buat makan sate itu adalah Pak suami, karena memang aku bilang ke Pak suami badanku tuh rasanya nggak enak banget gitu ya. Jadinya aku tuh izin dulu untuk tidur sebentar gitu, istirahat sebentar ke Pak suami. Makanya setelah aku istirahat, aku udah ngerasa badanku udah agak ringan gitu ya, aku lanjutin lagi buat food prep. Sebenarnya bisa aja sih teman-teman food prepnya aku tunda dulu gitu ya, tapi aku nggak tenang dan bawaannya itu kepikiran gitu ya. Karena kalau misalnya kita itu kalau udah food prep kayak gini kan berasa lebih tenang gitu ya. Kalau misalnya ada barang belanjaan kayak gini belum diberesin, belum di food prep, rasanya itu kayak kepikiran aja gitu. Jadi pas mau istirahat pun nggak tenang gitu. Makanya tadi tuh ya aku istirahat sebentar aja gitu ya buat memulihkan tenaga gitu. Dan kayak udah mendingan gitu ya, sekitar setengah jaman gitu ya aku langsung bangkit dan aku tuh langsung gercep buat ngeberesin belanjaan aku ini. Untuk minggu ini aku tuh beli cabai itu dua macam ya, yaitu cabai hijau dan juga cabai merah, karena memang lagi pengen aja buat nyetok cabai hijau. Kadang itu kayak kepengen gitu ya teman-teman, kalau misalnya ngelihat sambal itu sambalnya itu warnanya hijau gitu ya. Jadi makanya aku tadi beli cabai hijau. Nah ini tuh harganya juga murah ya teman-teman, cuma 5 ribuan aja seperempat. Makanya aku belinya seperempat aja. Tapi kalau cabai hijau ini sih biasanya nggak terlalu sering aku pakai sih ya teman-teman. Tergantung selera aja. Kalau pas lagi pengen ya aku masak gitu. Kalau nggak ya pakainya cabai merah. Sekarang ini aku tuh nggak pernah yang masak itu pakai cabai rawit doang, karena Pak suami itu katanya nggak kuat kalau cabai rawit doang, apalagi cabai rawit yang aku tanam itu ya teman-teman, yang di halaman samping itu asli bener-bener pedes banget. Mungkin karena memang pupuknya itu kan pupuk alami ya teman-teman, pupuk kandang, terus juga dicampur sama tanah bekas limbah gitu kan, jadi kayak bener-bener subur gitu, nggak ada pupuk kimia gitu kan, makanya kayak bener-bener pedes. Tapi kalau misalnya cabai yang udah dikasih kayak pupuk kimia gitu, menurut aku nggak yang terlalu pedas. Tapi kalau cabai aku itu ya kayak masya Allah bener-bener pedes banget gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk belanjaan aku itu nggak terlalu banyak macemnya untuk minggu ini, karena ya memang seperti inilah ya. Kadang itu aku kayak ada yang bosan gitu, misalnya kayak minggu kemarin aku udah beli tempe, jadi minggu ini aku nggak beli tempe dulu, karena memang tempe itu menu makanan yang menurut aku itu bikin bosen gitu, bikin kayak nggak selera makan gitu ya. Ya itu sih menurut aku sendiri gitu. Makanya kayak aku selang-seling, misalnya minggu kemarin udah beli tempe, ya minggu ini aku nggak beli tempe dulu gitu ya. Hari ini juga atau minggu ini juga aku juga nggak beli tahu, karena stok tahu tuh di rumah masih ada sisa sedikit, entah 2 potong lagi gitu ya. Jadi ya udah biar aja itu dulu habis, karena memang tahu juga itu aku nggak yang terlalu doyan-doyan banget ya teman-teman.
Nah, di sini aku juga ada beli bawang. Sebenarnya bawangku tuh masih ada, cuman jaga-jaga takutnya nanti kurang gitu ya. Karena memang aku tuh doyan banget kalau misalnya masak itu banyak bawangnya gitu, kayaknya harum gitu ya, teman-teman. Tapi kalau bawang putih sih nggak terlalu banyak stok juga nggak apa-apa. Sebenarnya bawang putih juga kalaupun aku nggak beli minggu ini juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, di sini aku beli aja tadi 2 bonggol kayak gini. Ya buat stok aja gitu ya, teman-teman, buat jaga-jaga gitu. Siapa tahu nanti itu ada mau bikin cemilan, karena kalau kayak bikin cemilan kayak bakwan gitu kan, itu yang agak rada dibanyakin itu kan bawang putihnya gitu ya. Kalau misalnya kayak bikin bakwan aku tuh bawang merahnya itu dikit, teman-teman, tapi yang dibanyakin itu kayak bawang putihnya gitu. Makanya udah aku tetap beli aja tadi 2 bonggol. Aku juga ada tadi beli jahe, karena memang minggu kemarin tuh lupa banget beli jahe. Jadi pas mau masak aku itu sampai minta-minta jahe ke rumah kakak ipar aku ya, karena ya itu aku tuh nggak punya stok jahe karena lupa gitu. Terus di sini ada juga daun seledri. Ini tuh aku simpennya di sini aja dulu ya. Sebenarnya ini sih maunya itu nanti aku cuci dulu terus aku keringkan baru aku potong-potong gitu ya, teman-teman. Tapi takutnya nanti itu aku lupa buat masukin ke video gitu ya, kalau misalnya aku itu udah cuci dan aku tiriskan, karena aku tuh suka pelupa gitu ya. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa, nanti aja aku cucinya sebelum aku masukin ke kulkas. Selanjutnya juga di sini aku itu mau beresin telur. Di sini aku tadi ada beli telur setengah papan. Untuk harga telur di tempat aku alhamdulillah masih mahal ya, teman-teman. Masya Allah, udah lama banget ya telur ini tuh harganya itu lumayan tinggi dan belum kayak turun gitu ya. Ini tuh masih mahal. Satu papan itu tadi 50.000 gitu ya, teman-teman. Aku belinya setengah papannya 15 biji gitu ya. Harganya itu 25.000. Aku belinya 15 biji aja karena ini buat jaga-jaga aja gitu ya, misalnya kayak pas lagi mager atau misalnya kayak pas lagi buru-buru gitu ya. Telur itu kan penyelamat banget ya, teman-teman. Di sini aku juga ada beli ikan. Itu aku nggak tahu sih ikannya itu namanya ikan apa ya, entah ikan dencis atau apa sih namanya gitu, yang kecil-kecil kayak gini. Aku beli sedikit aja sih. Sebenarnya Pak suami itu nggak doyan ikan ini, teman-teman. Cuman karena memang aku tuh lagi bosen, ikan nila bosen, terus juga ikan patin bosen, terus kayak pengen nambah beli ayam juga tadi, rasanya itu mager gitu ya, karena memang ayam tuh di rumah masih ada sedikit dan di rumah tuh nggak terlalu doyan kayak gitu-gitu. Jadi aku beli aja ikan dencis ini nanti gitu ya. Wow, maksudnya aku beli ikan dencis ini tadi, ini aku belinya sedikit aja gitu ya, tapi ini tuh lumayan juga sih, bisa buat 2 kali masak gitu kan, karena kan Pak suami nggak mau nanti kayak di sambal sama jengkol terus dikasih cabai hijau, kayaknya mantul. Di sini aku bilas ikan itu tidak menggunakan air mengalir ya, teman-teman, karena memang air baku itu udah jauh ke bawah. Jadi kalau misalnya dipakaikan selang itu pasti selangnya nggak bakalan ngalir. Tapi di sini tuh aku cucinya itu sampai 3 kali ya, teman-teman. Pokoknya ini tuh tetap bersih kok. Nah, kalau misalnya aku nyusun ikan itu tuh kepalanya sama ekornya aku selang-seling gitu ya, teman-teman, biar nanti pas ngambilnya itu enak gitu, menurut aku kayak lebih rapi juga di dalam food containernya, jadinya biar lebih muat banyak. Nah, ini dia nih, teman-teman, alhamdulillah untuk belanjaan aku minggu ini ya lumayan lah ya, teman-teman. Ini tuh bisalah cukup buat 1 minggu, lumayan banyak sayurnya nih minggu ini. Jadi aku tuh memang selalu kok ya, teman-teman, kayak makan sayur itu selalu gitu ya, tapi nggak tiap hari gitu, maksudnya kayak tiap minggu tuh ada tapi ya dikit gitu. Alhamdulillah aku udah beres buat food prep, udah beres buat nyusunin belanjaan aku, buat ngebersihin. Sekarang aku itu mau lanjut buat review harga ke kalian. Mungkin untuk harga di daerah aku ini tuh sebagian ada yang bilang murah, ada juga yang bilang mahal gitu ya. Pokoknya kalau misalnya harga di setiap daerah itu pasti berbeda ya, teman-teman. Nah, untuk kalian itu yang bertanya aku itu tinggalnya di mana, aku itu tinggalnya di daerah Pekanbaru, tapi bukan di kotanya gitu ya, di perkampungannya gitu. Nah, untuk harga-harga di sini sih menurut aku alhamdulillah masih lumayan terjangkau. Nah, oke, teman-teman, sekarang aku mau langsung aja untuk kasih tahu berapa-berapa harga-harga yang udah aku beli ini. Apa-apa aja juga belanjaan aku bakal aku tunjukin ke kalian semuanya. Oke, yang pertama di sini ada ikan. Ini ikan, aku nggak tahu sih ini namanya ikan apa ya. Kalau di tempat kalian ini tuh namanya ikan apa, aku tuh nggak tahu ya. Ikan dencis ya namanya atau apa. Nah, ini tuh aku belinya dengan harga 15.000. Kalau per kilonya itu tadi aku tanya itu sekitar 35.000 ya. Berarti ini tuh nggak nyampe setengah kilo sih. Lalu ini ada sawi pahit. Ini harganya itu 2.000 aja. Ini aku belinya di sayur yang serba 2.000-an gitu. Dan ini ada ikan teri yang udah dibelah-belah. Ini tuh udah dibelah-belah gitu ya. Jadi kalau pas mau nyambel tinggal cuci bersih langsung disambel gitu. Karena
Aku tuh kalau misalnya ikan teri lebih suka sih yang dibelah-belah kayak gini, kayak lebih cepat kering gitu. Ini tuh harganya 15.000. Aku sih nggak tahu ya ini tuh berapa sekilonya gitu. Kalau misalnya 1 onnya sih katanya 12.000 ya. Jadi aku belinya 15.000, berarti 1 on lebih. Selanjutnya ini ada terong. Terong ini aku belinya dengan harga 2.000 ya. Sama seperti sawi ini aku belinya di sayuran yang serba 2.000-an gitu. Selanjutnya di sini aku juga ada beli merica bubuk, karena memang merica bubuk aku itu udah habis di rumah, jadi aku beli tadi ini tuh 1.000-an, 3.000. Lalu tadi aku juga ada beli buah pala, karena terkadang tuh kayak bikin semur jengkol gitu ya. Jadi buah pala itu kalau di warung dekat sini tuh susah banget teman-teman, terkadang itu nggak ada. Jadi ya udah tadi aku beli aja 2 biji karena sebijinya itu 1.000. Dan ini ada santan kara, aku belinya itu 3 karena memang 3 itu 10.000. Kalau beli 1 itu katanya 4.000 gitu ya. Jadi ya udah aku beli 3 aja 10.000. Oke, selanjutnya di sini aku tadi ada beli bawang merah, harganya itu 5.000 seperempat. Dan ada bawang putih. Bawang putihnya tadi aku beli 2 bonggol, tapi aku nggak tahu harganya itu berapa karena tadi itu digabung ada bawang putih, terus ada jahe segini, terus ada kunyit segini, sama si bawang putih itu harganya 6.000 semuanya gitu. Jadi aku nggak tahu si bawang putih itu harganya berapa 2 bonggol itu. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga ada beli telur setengah papan. Setengah papan itu isinya 15 biji ya teman-teman. Harganya itu 25. Kalau untuk harga telur sih di tempat aku masih lumayan mahal ya. Ya mau gimana lagi ya, aku tuh lagi pengen aja beli stok telur gitu ya. Jadi aku belinya tadi setengah papan, harganya 25.000. Dan ini aku ada beli daun seledri segini itu 1.000 ya. Dan ini daun bawang segini juga itu harganya 1.000. Ini tuh nanti mau aku cuci dan aku potong-potong gitu ya. Tapi sekarang aku simpan kayak gini aja dulu. Karena takutnya nanti kalau misalnya aku cuci, aku keringin, aku lupa gitu ya nunjukin. Nah, di sini aku juga ada beli cabai hijau, cabai muda atau cabai keriting hijau. Kalau di tempat aku, kalau di orang Padang itu bilangnya lado mudo. Nah, ini ya teman-teman, harganya itu 5.000 seperempat. Aku belinya seperempat aja karena memang terkadang itu pengen gitu ya bikin sambal lado ijo gitu. Jadi aku beli aja seperempat, kalau nggak habis ya kan masih bisa disimpan buat minggu depan. Oke, yang selanjutnya di sini ada jengkol. Nah, jengkol itu sebenarnya harganya itu udah lumayan naik ya teman-teman. Tadi di pasar itu lumayan bervariasi harganya. Dari 15 sampai 18, bahkan ada yang 20.000. Kalau aku ini dapatnya harga 15.000 ya. Alhamdulillah masih dapat harga 15. Kalau udah di atas itu harganya aku nggak bakalan beli ya teman-teman. Kayak kalau misalnya udah kepengen banget paling belinya dikit. Tapi kalau masih harga 15.000 aku masih mau lah buat beli. Selanjutnya di sini ada cabai keriting merah, cabai merah. Ini harganya juga udah lumayan murah, tapi ini lebih mahal dari minggu kemarin. Minggu kemarin tuh kalau nggak salah 6.000 ya. Kalau minggu yang sekarang ini harganya tuh 7.000 gitu ya, naik 1.000. Tapi ya masih lumayan terjangkau lah ya teman-teman. Alhamdulillah, nggak kayak sebelumnya itu harganya tuh kayak melejit banget kan. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini itu ada sawi. Ini aku belinya itu 2.000 ya teman-teman. Nah, 2.000 itu dapatnya 2 kayak gini. 2 tempat. Ini aku juga belinya itu di sayuran yang serba 2.000-an. Nah, untuk total belanjaan aku ini secara keseluruhan itu adalah berapa ya tadi ya? Adalah 116.000 teman-teman untuk total belanjaan aku. Untuk 116.000 dapat segini lumayan lah ya. Oke deh teman-teman, lanjut kita sekarang mau susun aja ke dalam kulkas. Aku mau tutup dulu untuk food containernya biar nanti tuh bisa disusun ke dalam kulkas supaya jauh lebih rapi. Ikutin terus ya aktivitas dan kegiatan aku dan jangan kalian skip. Oke teman-teman, setelah aku tadi udah nge-review harga dan aku udah jelasin harga-harganya semua sayur-sayuran ini ke kalian semua. Di sini aku lanjut aja buat nyusun-nyusunin ini ya teman-teman, buat nutup-nutupin food containernya karena ini tuh mau langsung aku susun gitu ke dalam kulkas. Oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk kalian ya yang udah klik dan yang udah nonton video aku. Semoga terinspirasi dengan video sederhana aku, semoga bisa menghibur juga dan semoga kalian itu selalu mau untuk mampir lagi ya teman-teman. Aduh belibet banget. Untuk kalian yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku ini, aku ucapin selamat datang ya. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika belum subscribe, boleh ya teman-teman buat di subscribe dulu dan nyalakan lonceng agar kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru dari aku.
Untuk kalian semua yang udah support aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah itu ya teman-teman, di kulkas aku itu masih belum terlalu kosong-kosong banget, masih ada itu ya beberapa sayuran kayak kol itu masih ada, terus ada juga wortel, tomat juga masih ada beberapa biji gitu ya. Karena tomat itu aku pakainya itu kalau misalnya pas lagi pengen nyambel pakai cabai rawit yang banyak gitu ya, terus aku kasih tomat sedikit biar nggak terlalu pedes gitu biasanya. Kalau misalnya nyambel-nyambel biasa doang gitu ya, nggak terlalu banyak cabai rawitnya, aku nggak kasih tomat karena menurutku malah jadi kurang enak gitu ya, kayak jadi kurang pedes gitu. Di sini aku tuh berusaha untuk menyusun agar semua food container ini muat di kulkas aku, karena kan kulkas aku ini kulkas satu pintu ya. Terus juga dinding kayak rak-rak yang di pintunya itu kan juga udah nggak ada gitu ya teman-teman, karena memang ya dari aku ambil dari rumah mama mertua dulu udah kayak gini, mungkin udah pada pecah gitu yang rak-rak di dindingnya, makanya udah ini dimanfaatkan aja sebisanya. Lanjut di sini aku juga balikin untuk tempat bawang ke tempatnya semula, terus telur aku taruhnya di suhu ruang aja. Dan di sini aku mau bersih-bersih juga pastinya ya teman-teman ya, nggak bersih-bersih gimana-gimana sih, kayak cuman ngelap-ngelap doang sedikit nanti. Nah ini lanjut juga aku itu salin untuk gulai nangka itu dikasih sama kakak ipar aku tadi malam, jadi itu tadi udah diangetin sama pak suami, jadinya biar nggak berantakan aku salin aja ke dalam wadah gitu ya, biar kayak lebih rapi aja. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.